Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi dengan kita dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Azhar, bincang santai kita hari ini bertema bermain dan belajar di TK Islam Al-Azhar. Alhamdulillah, kita telah hadir bersama kita narasumbernya Ibu Hajah Ulfa Khairat MPD. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu ciri khas TK, Pak. Mudah-mudahan bahagia itu milik kita semua. Amin. Termasuk juga milik sahabat Al-Azhar di seluruh Indonesia. Baik, saya mau manggilnya Ibu Ulfa atau Bu Eva ya? Boleh seenaknya Bapak aja. Oh gitu ya. Baik, biasanya walaupun bernama Ibu Ulfa biasanya dipanggil dengan Ibu Eva ya. Betul, jadi Pak. kita akan panggil dengan Ibu Eva ya Bu ya, mohon izin ya. Baik, sahabat Al-Azhar, Bu Eva ini sekaligus selaku Ketua K3TK Al-Azhar se-Indonesia. Jadi Ketua Kelompok Kerja Kepala-Kepala Sekolah TK Islam Al-Azhar seluruh Indonesia. Bu Eva, terima kasih atas waktunya. Pertama yang akan sampaikan ke Ibu adalah bahwa tagline dakwah virtual Masjid Agung Al-Azhar adalah dari Masjid Agung membangun peradaban. Bagaimana kira-kira Ibu menjelaskan konsep ini? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Ali. Saya senang sekali hari ini bertemu dengan Pak Ali ya. Seperti kita ketahui bahwa masjid tidak bisa dipisahkan dari umat Islam. Karena termasuk juga Masjid Agung Al-Azhar. Di samping untuk ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Masjid Agung Al-Azhar ini juga banyak kegiatan-kegiatan seperti kegiatan dakwah, kemudian sosial, bahkan pendidikan. Itu. Dan pendidikan ini seperti TK itu dimulai dari masjid. Saya ingat betul sejarahnya bahwa TK ini berdiri di bawah masjid dan sekarang sudah berkembang ke seluruh Indonesia sekolah-sekolah Al-Azhar ini. Dan kalau tidak salah sekarang Masjid Agung Al-Azhar mempunyai kegiatan 25 kegiatan di masyarakat gitu ya, Bu, seperti masjid taklim, kegiatan sosial dan yang lainnya. Ini menandakan bahwa Masjid Agung Al-Azhar itu membangun peradaban Islam. Baik, Bu Eva. Artinya kalau kita bicara tentang peradaban, tidak akan pernah lepas dari pendidikan. Betul. Dan pendidikan yang paling dasar dimulai dari TK. Betul. Secara historis bahwa berdirinya TK Islam Al-Azhar itu dimulai di masjid ya, dibangun masjid itu kemudian berkembang menjadi TK-TK yang lain ya. Jadi sangat relevan sekali bahwa Masjid Agung Al-Azhar memberikan kontribusi terhadap peradaban itu sendiri. Baik, berikutnya yang kedua, bahwa proses pembinaan adab dan karakter murid TK Islam Al-Azhar maksudnya gitu ya, berbasis masjid ya. Khusus untuk murid TK Islam Al-Azhar, bagaimana hal ini diterapkan atau diimplementasikan bahwa adab dan karakter itu pembinaannya dimulai dari masjid atau berbasis masjid. Ya. Seperti kita ketahui bahwa di TK Islam Al-Azhar itu ada kegiatan yang berkaitan seperti pengenalan masjid. Ya. Nah, di sini kita memasukkan adab-adab seperti adab
masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, kemudian membaca doa masuk masjid, kemudian keluar dengan mendahulukan kaki kiri, membaca doa keluar masjid. Ini udah terbiasa bagi anak TK. Kemudian ketertiban di dalam masjid, bahwa anak-anak harus bersikap, kemudian berucap sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh ibu guru. Begitu juga dalam kegiatan ibadahnya, anak-anak udah terbiasa dimulai dari berwudu, sholat berjamaah, kemudian berzikir dan juga berdoa setelah sholat. Ini juga menjadi pembiasaan di TK Islam Al-Azhar, sehingga anak-anak nanti setelah dewasa kegiatan ini tetap diutamakan karena sudah diterapkan sejak usia dini. Alhamdulillah kalau begitu ya, bahwa di TK Islam Al-Azhar tentang pembinaan berbasis masjid terkait dengan adab dan karakter sudah berjalan ya, dengan cara yang sudah dikatakan tadi ya. Betul, Pak. Mengenali masjid, kemudian mempraktikkan adab-adab yang terjadi di masjid kalau begitu ya. Ya, baik. Berikutnya, salah satu karakter penting dari murid Al-Azhar adalah mencintai masjid. Ya. Untuk murid TK Islam Al-Azhar, metode seperti apakah yang tepat untuk diterapkan dalam rangka membentuk karakter tersebut? Seperti kita ketahui bahwa di Al-Azhar itu ada satu tema ya Pak ya, yang kita berikan kepada anak-anak, itu tema lingkungan. Ya. Baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah, termasuk lingkungan masjid. Ya. Nah, di sini anak-anak dikenalkan dengan berbagai metode. Seperti tadi itu praktek sholat, ibadah itu dengan praktek langsung. Kemudian dengan bernyanyi seperti masjid, tempat beribadah. Nah, itu anak senang. Kemudian dengan bercerita, dengan melatih motorik halusnya dengan menggambar masjid, kemudian mewarnai masjid. Bahkan dengan permainan-permainan seperti permainan jari seperti ini, Pak. Yeah. Ini masjid, Yeah. tempat untuk sholat. Wah, gitu. yeah. Ini jamaahnya, Yeah. ruku, Yeah. tidak. Yeah, yeah. Sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam, alhamdulillah. Ini setiap sholat kegiatan di masjid selalu ini dibiasakan kepada anak-anak, sehingga anak-anak urutan sholat, kemudian dengan mengenal masjid ini sudah bisa dikenalkan kepada anak-anak. Kalau saya lihat berarti metodenya sangat bervariasi ya. Betul Pak. Didatangkan langsung ke masjid, kemudian ada cerita, kemudian ada nyanyi yang kaitannya juga dengan masjid ya. Betul. Dengan demikian mereka akan semakin tertarik di masjid, mudah-mudahan juga akan melekat di hatinya ya. Iya, amin. Iya, baik sekali. Kemudian berikutnya Bu Eva, berdasarkan survei bahwa orang tua murid memasukkan anaknya ke sekolah Al-Azhar agar mendapatkan pendidikan keagamaan yang lebih baik. Bagaimana pendidikan keagamaan dikembangkan di TK Islam Al-Azhar? Pendidikan keagamaan di TK Al-Azhar memang ini sangat menjadi suatu promosi ya Pak ya. Yeah. Karena saya juga sering didatangi oleh orang tua murid bahwa dia sangat senang sekali dengan pendidikan keagamaan di Al-Azhar gitu, khususnya di TK. Kami memberikan pertama itu terutama untuk adab ya Pak ya. Adab di sini kita salah satu program pengurus YPI ini langsung itu dengan penanaman 8 adab. Adab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada Islam, kemudian kepada sesama, kepada diri sendiri, dan itu adab-adab yang kita berikan kepada anak-anak. Dan menarik sekali di sini Pak, adab makan dan minum. Yeah. Ini sangat terkesan sekali dan orang tua sangat senang sekali. Jadi memang apa yang menarik dari makan dan minum ini? Nah, ini Pak, kita selalu mengajarkan pada anak untuk makan atau minum dengan tangan kanan. Yeah. Kemudian dengan duduk, tidak berdiri. Yeah. Nah, kalau di rumah itu walaupun dia sedang main, kata orang tua atau ada salah satu orang tua menyampaikan sedang main pun kalau dia minum dia pasti duduk. Walaupun sedang main bola atau sedang melakukan apa-apa, dia langsung duduk. Nah, ini membuat orang tua murid terharu. Bahkan
sering mengingatkan orang tua, Mama minumnya duduk dong, atau Mama minum dengan tangan kanan. Nah, ini yang mengembangkan kita ya, Pak Ali. Kemudian dari segi keagamaan, di sini kita dari mulai usia 2 tahun ya, Pak Ali, kita sudah mengenalkan huruf Al-Quran kepada anak-anak dengan berbagai metode, ada metode qiraati, tilawati, dan yang lainnya. Dan ini juga sampai di akhir kelompok B itu ada anak yang sudah khatam Al-Quran, bahkan sampai 4 kali di kelompok B. Nah, ini yang sangat orang tua tuh sangat senang itu dengan hal seperti ini. Begitu juga dengan pembiasaan doa sehari-hari, seperti dia masuk kamar mandi, dia berdoa dulu. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa sebelum masuk kamar mandi, di depan pintu pasti dia berdoa dulu. Kemudian pas keluar dia berdoa dulu. Begitu juga dalam makan, gitu dia selalu berdoa. Begitu juga dengan pembiasaan yang lain seperti sholat. Di kelompok B itu kita pembiasaannya ada sholat duha, Pak. Dan ini anak-anak juga seperti sholat wajib dia mengerjakan hampir tiap hari kalau di kelompok B dulu kita sebelum pandemi mengerjakan sholat duha ini. Dan mudah-mudahan pembiasaan ini terus dibiasakan baik di sekolah maupun di rumah oleh orang tuanya, sehingga nanti dewasa dia menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh dan soleha. Gitu. Alhamdulillah. Jadi pendekatannya diterapkan dalam rangka pendidikan keagamaan di Islam Al-Azhar itu adalah berbasis adab, ya, kemudian praktek ibadah, gitu ya, kemudian hal-hal yang terkait dengan doa, baca Al-Quran dan seterusnya. Berarti sangat lengkap kalau begitu ya, Bu Ulfa ya. Baik. Berikutnya bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada murid-murid Al-Azhar agar mereka nyaman bermain dan belajar di TK Islam Al-Azhar. Jadi terkait dengan pelayanan agar murid itu nyaman bermain dan belajar ya di TK kita gitu. Untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak khususnya di TK Islam Al-Azhar, pertama dengan pengelolaan kelas ya Pak ya. Pengelolaan kelas di sini penataan lingkungan, baik lingkungan kelas ataupun lingkungan bermain. Lingkungan kelas seperti sesuai jenjang usianya, seperti usia toddler 2 tahun itu kita harus pengelolaan lingkungan kelasnya itu harus tidak bisa dengan banyak kursi, harus dengan karpet, kemudian permainannya juga dengan bahan-bahan yang nyaman bagi anak. Begitu juga kelompok A maupun di kelompok B kita juga sudah penataannya sesuai dengan usia anak. Begitu juga pelayanan terhadap pembelajaran. Kita seperti usia TK ini pembelajarannya berorientasi kepada anak. Jadi anak ini adalah sebagai alat pembelajaran. Jadi untuk mengembangkan bakat dan minat anak kita memberikan pelayanan seperti kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti anak-anak bisa belajar dengan nyaman, memberikan alat-alat pembelajaran dengan nyaman seperti kita dalam PJJ ini Pak. PJJ ini khusus TK tidak ada alat di rumah mungkin ya yang bisa digunakan. Jadi kita memberikan seperti bahan ajar atau school kit kepada orang tua setiap 2 minggu. Jadi anak-anak bisa belajar di rumah dengan media atau alat yang kita berikan di sekolah. Begitu juga kalau anak-anak yang tidak, apalagi dalam keadaan sekarang anak-anak belajar dengan PJJ yang tidak tertarik dengan belajar dengan melalui Zoom. Jadi kita memberikan pelayanan secara individu. Gitu. Kita berikan individu dengan V-call, dan di sini juga khusus TK itu kita 24 jam pelayanannya Pak. Kenapa saya bicara kenapa 24 jam? 24 jam karena kita melihat kesiapan anak. Ada yang orang tua minta karena tidak ada yang mendampingi di rumah, Bu boleh nggak saya habis maghrib? Bu boleh nggak saya habis asar? Luar biasa ya. Gitu. Jadi seperti itu. Dan juga kegiatan, terutama kegiatan kita di dalam mengenal Al-Quran itu seperti di TK 1 contohnya Pak ya. Itu dengan qiraati, guru qiraati itu kita juga bersinergi ya untuk memberikan pelayanan kepada orang tua, di mana kalau siang dia kan jam tidur. Nah, jadi nanti jam 4
atau habis maghrib, atau kegiatan dilakukan oleh anak-anak nggak bisa siang hari, itu malam, itu orang tua akan fikol. Itu begitu juga dengan hafalan-hafalan, akan langsung fikol dengan guru mengajarkan kepada anak-anak, seperti itu Pak. Baik, ini yang luar biasa buat kita adalah bagaimana guru TK Islam Al-Azhar itu siap untuk 24 jam melayani. Betul. Ya orang tua dan murid-murid tercintanya ya gitu ya. Jadi bentuk pelayanan yang prima itu diantaranya itu kesiapan waktu 24 jam, selain bicara tentang apa metode, kemudian kit pendukungnya kira-kira begitu. Betul. Ya. Betul, Pak. Baik, berikutnya Bu Eva, agar program sekolah dapat terlaksana dengan baik, ya, apa bentuk keterlibatan orang tua murid dalam hal ini, dalam rangka memberikan dukungan ya agar program sekolah bisa berjalan dengan baik? Ya, dalam keterlibatan orang tua terhadap anak, kita ketahui bahwa anak usia di bawah 6 tahun memang sangat dekat dengan orang tua, karena pembelajaran atau pendidikan utama itu adalah di rumah atau dengan orang tua. Dan keterlibatan di sekolah, kita mungkin di Al-Azhar salah satunya membentuk pengurus jamiah ya Pak ya. Di sini yang pengurus jamiah itu adalah perwakilan dari orang tua. Di sini luar biasa support dari pengurus jamiah ini untuk kegiatan-kegiatan sekolah seperti field trip, puncak tema, kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan sampai di akhir tahun yaitu kegiatan akhir usana. Dan juga keterlibatan terutama di TK ini seperti kita mendatangkan sebagai guru tamu. Jadi orang tua yang berprofesi seperti pembahasan tentang profesi orang tua seperti yang dokter atau polisi, itu orang tua akan ke sekolah, akan menjadi guru kepada memberikan kepada anak-anak pengetahuan tentang keprofesian orang tua. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua seperti family gathering dengan tema keluarga, kemudian juga pendampingan orang tua dalam dalam pembelajaran, apalagi dalam masa pandemi ini ya Pak ya. Anak TK kalau nggak didampingi orang tua nggak belajar, gitu. Karena untuk mengaplikasikan teknologi itu harus didampingi oleh orang dewasa, salah satunya oleh orang tua. Sangat penting sekali kalau begitu keterlibatan orang tua ya. Betul. Karena anak-anak mereka masih perlu didampingi betul oleh orang tua dalam proses belajarnya. Kalau bicara tentang jamiah terkait dengan wadah orang tua tadi, saya ingat bahwa mereka sebagai bagian dari stakeholder sekolah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dana dalam rangka membantu program-program sekolah agar bisa lebih maksimal dan putra-putri mereka tercinta itu terlayani dengan baik gitu ya. Betul, Baik Bu Eva, berikutnya salah satu tujuan pendidikan Al-Azhar sebagaimana tagline di PMP kita adalah menyiapkan murid-murid agar dapat berdaya saing global. Ini menarik nih karena bicara murid TK nih, ya, agar mereka memiliki daya saing global gitu kan. Nah, bagaimana TK Islam Al-Azhar dalam hal ini tentunya guru-gurunya ya dan pendukungnya dalam hal ini menyiapkan hal tersebut agar murid-murid TK Islam Al-Azhar ke depan memiliki daya saing global ya ketika kemudian terjun ke masyarakat, katakanlah seperti itu pada saatnya tentunya. Iya, betul Pak. Di TK Al-Azhar sebenarnya sudah memulai Pak ya untuk program-program yang menuju ke berdaya saing global. Contohnya salah satunya dari segi bahasa. Salah satu bahasa internasional kita adalah bahasa Inggris. Nah, di sini kita sudah bekerja sama dengan Cambridge ya Pak ya. Jadi dari jenjang usia kelompok bermain, usia 3 tahun, kemudian kelompok A dan kelompok B itu sudah memberikan pembelajaran berbahasa Inggris gitu, dengan permainan-permainan tentunya, dengan kata kerja, kalimat-kalimat sederhana. Dan juga khusus di TK 1 nih Pak, sudah ada kelas bilingual. Ini luar biasa gitu, dan ini memang karena memang ini suatu unggulan,
Jadi anak-anak yang di bilingual kelas ini memang melalui seleksi. Sehingga kelas ini kalau Bapak masuk ke dalam kelas bilingual ini luar biasa gitu, keaktifan anak-anak berbahasa. Bahkan guru-gurunya kadang sampai kewalahan dengan pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi apa namanya untuk mereka dewasa nanti. Gitu. Bekal ya, bekal. Kemudian dari segi berbasis IT ya Pak ya. Jadi anak TK, murid TK sudah kenal dengan IT ya? Iya, IT. Terutama pada saat sekarang Pak, PJJ. Oh iya. Dengan tidak langsung ya Pak ya. Ini seperti ya dipaksakan bahwa anak-anak sudah mengenal itu. Laptop, tab dan handphone mau tidak mau, mungkin dulu zaman kita nggak boleh gitu, kita nggak punya juga gitu ya Pak ya. Nah sekarang wajib. Nah di sini anak-anak bahkan lebih pintar dari gurunya untuk mengaplikasikan teknologi ini gitu, sehingga nanti anak-anak sudah disiapkan untuk berdaya saing di zamannya. Seperti ungkapan dari Ali bin Abi Thalib yang cukup fenomenal tentang pendidikan anak, bahwa ajarilah anak sesuai dengan zamannya, bukan di zamanmu. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang daya saing global, 2 indikator yang digunakan ya, yaitu bahasa dan penguasaan IT. Betul. Dan anak-anak murid-murid TK Islam Al-Azhar ya, dengan cara bermain dan belajar, hal itu mereka persiapkan terkait dengan bahasa dan penguasaan IT itu ya. Baik. Berdasarkan sudut pandang orang tua murid, keberhasilan proses pendidikan di TK Islam Al-Azhar secara umum dilihat atau dipersepsikan dalam bentuk apa saja? Keberhasilan pendidikan di TK Islam Al-Azhar itu terbagi 2 ya Pak ya. Yang pertama mental. Sosial emosional anak-anak dalam menghadapi usia belajar itu di sekolah dasar, seperti kemandirian beliau untuk nanti mengerjakan pembelajaran di SD, kemudian kedisiplinan anak-anak, kerjasama, bahkan untuk mengungkapkan ya Pak ya, seperti anak-anak kalau di TK Al-Azhar itu ya kita sama tahu kalau murid TK Al-Azhar kan adalah murid-murid yang mungkin latar belakangnya di rumah yang serba dilayani gitu. Nah di sini perlu hal tersebut gitu. Kemudian kedua adalah skill, kemampuan anak-anak seperti kemampuan agama ya, sampai anak-anak di sini memasuki SD itu ada yang seperti saya bilang tadi sudah dapat membaca Al-Quran, hafalan-hafalan surat pendek, bahkan ada yang sudah hafal juz 30. Kemudian dari segi kemampuan juga bahasa ya Pak ya, anak-anak di sini dapat mengenal huruf, bahkan orang tua bangga Pak kalau anaknya udah bisa baca. Walaupun itu bukan ranah TK gitu. Kalau anak sudah bisa baca berarti TK-nya berhasil. Itu konsep orang tua gitu. Tapi kita di TK Islam Al-Azhar walaupun tidak secara langsung pembelajaran membaca atau belajar membaca, tapi dengan teknik bermain, dengan media-media yang kita berikan kepada anak-anak, ya alhamdulillah TK Islam Al-Azhar itu sebelum anak-anak masuk ke SD atau setelah menyelesaikan di TK itu banyak yang sudah bisa membaca. Begitu juga dengan logika matematika beliau seperti memecahkan masalah, kemudian konsep, berhitung dan yang lainnya. Seperti itu. Kalau insya Allah setelah anak-anak menyelesaikan TK, dia akan siap untuk melanjutkan ke sekolah dasar. Jadi secara sederhananya bahwa persepsi yang muncul dari orang tua adalah mengenai kesiapan murid-murid TK Islam Al-Azhar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya ya. Betul. Yang terkait dengan aspek mental, kemudian aspek keterampilan ya, atau skill pendukungnya, katakanlah seperti itu. Baik. Berikutnya K3TK, kelompok kerja Kepala Sekolah TK Islam Al-Azhar atau K3TK adalah wadah kepala-kepala sekolah TK Islam Al-Azhar di seluruh Indonesia berhimpun ya untuk bersilaturahim, kemudian berbagi pengalaman
dan meningkatkan profesionalisme mereka. Ya. Secara umum program K3TK untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan YP Al-Azhar meliputi apa saja. Jadi barangkali Ibu bisa tolong jelaskan program K3TK ya secara umum yang bisa mendorong terwujudnya visi misi pendidikan YP Al-Azhar, khususnya di tingkat TK tentunya, Bu. Betul. Ya. Ya, semua program K3TK mendukung ya Pak, mendukung visi misi Al-Azhar. Salah satunya di samping tadi Pak Ali sudah menyebutkan bahwa ajang silaturahmi, ajang kita berbagi, sharing, koordinasi dengan sesama kepala sekolah di Indonesia. Kita juga memberikan seperti pelatihan-pelatihan untuk mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah. Begitu juga workshop yang dibutuhkan oleh kepala-kepala sekolah maupun guru, dan juga seperti kegiatan-kegiatan seminar-seminar ya Pak ya, yang kita berikan kepada teman-teman kita di seluruh Indonesia. Bahkan juga kita salah satunya ada program kunjungan gitu untuk memotivasi, mendukung sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang baru nih Pak. Dia perlu dukungan, sharing dengan kita. Gitu. Baik. Jadi kalau bisa disimpulkan ya, prinsipnya semua program K3TK adalah jelas mendukung terwujudnya visi misi pendidikan YP Al-Azhar ya. Tapi secara garis besar bisa dijelaskan program itu terkait dengan silaturahim, berbagi the best practice-nya ya. Betul. Melalui silaturahimnya itu sendiri gitu ya. Kemudian berikutnya melalui peningkatan profesionalisme dengan workshop gitu ya. Kemudian dengan pelatihan dan yang lain-lain. Termasuk saling kunjung ya. Betul, Pak. Bagi sekolah-sekolah baru agar mereka mendapatkan gambaran tentang sekolah-sekolah yang sudah berjalan sebelumnya gitu ya. Baik, berikutnya ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimanakah peran pengurus K3TK dalam mengembangkan kompetensi guru dan murid-muridnya? Untuk mengembangkan kompetensi guru maupun murid, kita pengurus K3TK membuat kegiatan, salah satunya lomba-lomba Pak. Lomba-lomba untuk guru itu lomba-lomba yang dinamakan dengan AKTA, Ajang Kreasi Guru TK Islam Al-Azhar se-Indonesia, di mana di sini kita meningkatkan atau mengembangkan potensi guru dalam seperti tahfiz, membuat video pembelajaran, kemudian juga membuat media pembelajaran, sehingga di sini teman-teman di seluruh Indonesia itu saling membuat inovasi dan kreativitas gitu. Dan juga untuk murid kita juga mengadakan lomba-lomba dengan nama VELKA ya Pak ya, seluruh Indonesia. Nah ini juga VELKA ini kepanjangan apa Bu? VELKA ini kepanjangan apa? Festival Lomba Kreasi Al-Azhar. Oke, baik. Dan ini juga dilakukan oleh murid-murid se-Indonesia. Bahkan kalau sebelum pandemi itu datang ke sini Pak. Dari Pontianak itu dukungannya luar biasa. Di sini kita juga mengadakan lomba-lomba seperti Pildacil. Ini anak-anak bagaimana dia kecakapan dalam berbahasa, kemudian tahfiz, storytelling, kemudian juga sholat berjamaah dan potensi-potensi yang lain. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti keagamaan, kita juga sebagai siar Islam ya Pak ya, itu kegiatan manasik haji. Manasik haji yang ini yang melibatkan seluruh murid ya? Seluruh murid kelompok B. Kalau di seluruh Indonesia maksudnya? Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, ya. Bahkan hikmah dari pandemi ini kita bisa melaksanakan manasik haji virtual seluruh Indonesia, dan ini luar biasa dukungan dari orang tua murid. Bahkan anaknya ada yang langsung minta Pak, saya pengen ke Mekah. Gitu. Ini ungkapan-ungkapan dari orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya Pak ya. Setelah dewasa nanti dia bisa menunaikan yang sebenarnya. Baik, alhamdulillah. Baik, sahabat Al-Azhar, barusan saja kita mendapatkan pencerahan dari Ibu Haja Ulfa Khairat, MPD, bagaimana sekolah-sekolah TK Islam Al-Azhar di seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan
belajar dan bermain atau bermain dan belajar, agar mereka itu bisa menumbuh kembangkan bakatnya dengan baik, termasuk juga keterampilannya, termasuk juga aspek-aspek keagamaannya dalam bentuk adab, praktek sholat, mencintai masjid, dan seterusnya. Mudah-mudahan pencerahan hari ini akan semakin mendorong para sahabat Al-Azhar yang kebetulan memiliki putra-putri yang usianya pas untuk masuk di sekolah-sekolah TK Islam Al-Azhar, tergerak untuk ikut bergabung menjadi keluarga besar Al-Azhar dengan cara mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah-sekolah TK Islam Al-Azhar di seluruh Indonesia, di tempat terdekat di mana para sahabat tinggal. Mudah-mudahan hari ini apa yang disampaikan dapat menjadi pencerahan yang baik untuk para sahabat Al-Azhar di seluruh Indonesia. Terima kasih Bu Eva atas waktunya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa berjumpa lagi ya. Ya, baik, terima kasih. Sahabat Al-Azhar, dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.